Di hari kemerdekaan ini, aku tahu pasti beberapa dari kalian ada yang nggak bisa merayakannya karena sebuah virus. Mampus sama kayak aku, nggak bisa dapat sepeda atau sekardus Indomie goreng. Ya udahlah, daripada kalian bete di rumah, kali ini aku akan story film yang diambil dari kisahnya Soekarno, yaitu presiden pertama kita. Jadi di film ini kita akan melihat perjuangan Soekarno dalam memerdekakan negara Indonesia dan bagaimanakah perjuangannya. Bila kalian penasaran dengan storynya, simak video ini sampai habis dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Cerita diawali di Jawa Timur tahun 1912 di rumah Raden Sukemi Sosrodihardjo dan istrinya Ida Ayu Nyoman Rai. Ketika malam hari dengan suasana hujan disertai petir, ayah dan ibu Kusno merawat Kusno yang sedang sakit-sakitan. Jeng Kusno berharap penyakit Kusno pindah kepada ayahnya. Pada hari yang telah ditentukan ketika Kusno berumur 11 tahun, Sukemi melakukan acara penyucian anaknya, yaitu dengan mengganti nama anaknya yang tadinya Kusno Sosrodihardjo, kini menjadi Soekarno yang katanya terinspirasi dari kesatria Adipati Karno. Soekarno. Ketika Soekarno berumur 18 tahun, dia pernah mencintai seorang anak Belanda yang bernama Mien. Ayo jugun sandalnya bapak. Dan Soekarno benar-benar nekat. Yakin kon, arep melamar DBE. Kon bukan anak bupati loh. Yang kemudian Soekarno pun menuju rumah Mien. Waktu sudah memasuki halaman rumahnya, Soekarno menjadi gugup. Namun sayangnya waktu melihat Soekarno, ayah Mien mengusir Soekarno dengan cara tidak hormat. Bawa dia keluar! Bawa dia keluar! Bawa dia keluar! Singkatnya, pada umur 24 tahun, harapan bapaknya terpenuhi. Di umur 24 tahun Soekarno berhasil mengguncang podium. Soekarno berteriak, "Asia!" Akibat hal itu, dia harus dipenjara di Bengkui di Bandung pada tahun 1929. Soekarno dituduh menghasut dan memberontak seperti komunis. Namun, keberanian Soekarno tidak pernah padam. Dia makin bersikeras untuk menggugat pada saat di gedung Lenrat di Bandung pada tahun 1930. Namun sialnya, Soekarno lagi-lagi divonis 4 tahun penjara. Karena keputusan itu dia dianggap kontroversial oleh kalangan orang-orang Belanda atau bahkan pribumi di parlemen. Singkatnya, 2 tahun kemudian, Soekarno dibebaskan dan kembali untuk berpolitik. Pada tahun 1934, pledoinya yang sangat terkenal, mereka menggugat Soekarno sehingga Soekarno ditangkap dan dibuang ke Ende. Selama 4 tahun di Ende bersama istri yang bernama Inggit dan ketiga anak angkatnya, Soekarno dipindahkan ke Bengkulu karena malaria. Di kota itu, Soekarno istirahat sejenak dari politik karena dia menyukai seorang gadis muda bernama Fatmawati. Padahal saat itu Soekarno masih menjadi suami Inggit Garnasih, yaitu perempuan lebih tua dari Soekarno dan selalu menjadi perisai baginya tatkala di penjara atau bahkan dibuang. Inggit sendiri, dia harus rela melihat sang suami jatuh cinta dengan gadis lain. Di tengah ambang keluarganya yang hancur, Jepang datang untuk memulai peperangan di Asia Timur. Pada tahun 1940, Jepang menandatangani kesepakatan 3 negara poros bersama Jerman dan Italia. Secara resmi, Jepang pun masuk ke kubu fasis, berseberangan dengan Amerika, Inggris, Australia, dan Belanda. Jepang sendiri masuk ke Indonesia dengan membawa kekacauan. Sedangkan Soekarno pergi ke rumah Fatmawati, namun bukannya Fatma yang dia temukan, melainkan ia dikejutkan dengan kehadiran ayah dari Fatmawati. Ia berkata, "Baru saja saya mau ke tempat Bung, mau menyampaikan pesan dari kawan-kawan Muhammadiyah bahwa Soekarno harus pergi dari Bengkulu karena Jepang sudah masuk ke Balikpapan dan Sumatera bagian barat. Lalu datanglah seorang dari salah satu anak angkat Soekarno. Dia menyampaikan bahwa Inggit istrinya dan Kartika anak angkatnya dibawa oleh Belanda. Lalu salah satu orang Belanda, dia menyampaikan ingin membawa Soekarno dan keluarganya ke Australia karena Jepang membutuhkan orang seperti Soekarno. Namun sebelum keberangkatannya, seorang suruhan Jepang bagian dari divisi propaganda Nippon, dia mendatangi Soekarno dan meminta kerjasama untuk mendukung Dai Nippon karena mereka ingin menghadapi perang di Asia Timur. Pada awalnya Soekarno tidak menyetujui, yang pada akhirnya Soekarno menyetujui kerjasama tersebut karena beberapa alasan. Di suatu malam hari, tentara Nippon membuat kekacauan dengan menculik para gadis pribumi, dan salah satu dari orang tua tersebut mengadu kepada Soekarno. Lalu keesokan harinya, Soekarno bermusyawarah dengan membuat kebijakan di hadapan kelompok Muhammadiyah untuk mendatangkan pelacur kepada tentara Nippon.
Namun di sini kelompok Muhammadiyah menentang adanya kebijakan tersebut. Mereka beranggapan bahwa Haram hukumnya. Lalu Soekarno menjawab, Tentara Nippon akan mengambil anak-anak gadis kalian. serentak mereka semua berkata, kita akan angkat senjata untuk melawan mereka. Lalu salah satu dari mereka mengajukan pendapat, bye-bye.